Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, summa khususan ila ruhi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa ila ruhi wa ila arwahi masyayikhina wa ulama'ina wa liwalidina wa lilfahimina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Majlis Al-Fadhil Al-Ustadz Ferry Sabtadi Putra, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, orang-orang tua kami, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, sesuai jadwal. Di malam Kamis minggu keempat kita membahas kajian fikih dari kitab Al-Jawahirus Saniyah, menyambung masalah pembahasan yang lalu, yaitu masalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Tadi disampaikan oleh moderator hari ini milad Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwah. Beliau adalah murid pertama atau alumni pertama Darul Mustafa, Ma'had Darul Mustafa Yaman, yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Kiai Mufti Ahmad Nasihin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bushra atau pimpinan Majelis Ta'lim Darus Sofa. Kalau di Medan itu majelis yang khusus maulid-maulid begitu, itu namanya Majelis Ta'lim Darus Sofa. Pimpinannya adalah Al-Mukarram Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Beliau dari Pasuruan dan beliau satu letting dengan Habib Munzir, ya. Jadi beliau juga termasuk alumni pertama Darul Mustafa Yaman dan majelis terbesar di Asia Tenggara, ya, yaitu majelis sholawat yang dipimpin oleh beliau, yaitu Habib Munzir, di pusatnya di Jakarta Pusat, Majelis Rasulullah. Saya alhamdulillah terakhir Habib Umar ke Indonesia waktu itu di Jakarta, di Monas, acara Maulid Akbar Majelis Rasulullah, sempat hadir. Waktu itu Jakarta udah 4 bulan nggak hujan, begitu datang Habib Umar langsung turun hujan.
pas majelis, berkah memang luar biasa, rame luar biasa ya. Jemaahnya bukan 1000 2000 tapi sudah puluhan ribu, penuh itu Monas ya, bersolawat semua. Nah di Medan dulu belum dikenal solawat-solawat semisal ini, taunya orang al-barjanji, marhaban, tapi mereka sebatas melestarikan budaya seolah-olah, tidak ya khidmah di dalam pembacaannya. Nah, berbeda sekarang, alhamdulillah di mana-mana, di Medan, di Pakam, di Galang itu udah banyak mengenal majelis-majelis sholawat semisal ini. Ya, kita orang tahu betul bagaimana perjuangan dari Kiai Mufti membawakan sholawat kemari. Dulu beliau datang ke Medan itu atas perintah guru beliau, Habib Umar sendiri, bahwa Kiai Mufti itu pergilah ke Medan untuk menyebarkan atau dakwakan sholawat semisal ini. Pada waktu itu belum diterima, bisa dihitung jamaahnya berapa ya, sekarang udah ribuan. Sama kayak Habib Munjir dulu begitu juga. Saya baca buku biografi beliau, beliau dakwah itu ke rumah-rumah maulid, cuma 10 orang, 15 orang. Sekarang di seluruh Indonesia ada cabang majelis Rasulullah ya. Nah, itu luar biasa itu Habib Munjir itu. Nah, memang begitu, perjuangan itu terasa nikmat kalau dari dasar. Nah, jadi dulu kita pun gak kenal Habib itu siapa. Asli saya ketemu orang termasuk tokoh ya, cendekiawan muslim di kota Medan, masyhur namanya tapi gak usah disebut. Waktu itu datang Habib dari Yaman ya. Apa kata beliau? Kayak gini di Tanjung Balai pun banyaknya ustadz tukang kawin katanya. Astagfirullah, gak ngerti beliau itu Habib itu siapa. Pikirannya kayak orang Arab-Arab biasa gitu ya. Hampir dari kita mungkin pada waktu itu nggak ngerti Habib itu siapa, Sayyid itu siapa ya. Baru-baru ini paling kita tahu. Sejak kita ikut majelis-majelis sholawat ini, kita kenal Habib Bulan, Sayyid Bulan, Habib Bulan, Sayyid Bulan ya. Kalau dulu nggak tahu, mungkin tetangga kita Habib kita pun nggak tahu. Orang Arab ya, tetangga saya orang Arab Ustaz. Apa marganya? As-Segaf. Ah, marga Habib itu ya. Habib itu apa sih Ustaz? Keturunan Nabi, juriah Nabi. Jadi sampai hari kiamat juriah atau keturunan Nabi itu masih ada, keturunan Nabi Muhammad ya, masih ada. Itu kalau ibu-ibu pernah dengar ceramah keturunan Nabi Muhammad udah nggak ada lagi, nah itu kaum sebelah itu yang bilang ya, kaum sebelah yang suka bid'ah-bid'ah itu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Ahlul Bait Nabi akan tetap ada, akan tetap lestari sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi itu juga termasuk zuriyah atau Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dengar ceramah keturunan Nabi Muhammad udah nggak ada, juriah Nabi nggak ada, Ahlul Bait itu nggak ada, nah itu ya kelompok sebelah itu yang mengatakan seperti itu. Kelompok sebelah apa tak? Itu yang suka bid'ah-bid'ah, sikit-sikit maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, itu dia ya. Apa itu namanya? Lupa saya, pura-pura lupa. Apa namanya? Hah? Nah itu ya, gibah itu kalau disebut namanya. Tapi termasuk gibah yang diperbolehkan. Gibah itu secara hukum asalnya haram. Tahu ibu-ibu gibah itu apa? Ceritakan aib orang ya, itu gibah. Hukum asalnya haram. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Zakaria, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, Riyadhus Shalihin kitab hadis, dengan syarahnya kitab Dalilul Falihin karya Al-Imam Ibnu Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, bahwa ada beberapa gibah yang dibolehkan. Salah satunya itu ya, menyebutkan aib-aib atau kelompok-kelompok ahlul bid'ah ya, seperti Wahabi, Syiah, Ahmadiyah ya, menyebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka itu kan termasuk gibah. Tapi termasuk gibah yang diperbolehkan. Termasuk gibah yang diperbolehkan itu ta'yin. Semisal kita pergi ke suatu tempat ingin mencari seseorang ya, kita katakan namanya Ucok. Bang,
di Galang Suka ini ada namanya Waucok. Ada 3 sini Waucok. Ucok botak, ucok gendut, ucok hitam, legam. Ya, itu kan gibah itu, menyebutkan botak kan gitu kan, hitam, legam, gendut, buncit. Yang mana nih ucoknya? Nah, ucok yang botak, di sana rumahnya. Nah, itu namanya ta'yin. Itu termasuk gibah, tapi gibah yang diperbolehkan, ya, ta'yin. Termasuk gibah yang diperbolehkan apa? Minta fatwa kepada hakim. Misalnya di dalam rumah tangga terjadi problem, ya, jadi kita mengadu ke hakim. Kita katakan adalah KUA. Tentu kan kita ditanya, ngapain ibu kemari ke kantor KUA, ngapain, problemnya apa? Tentulah kita ngadu, begini pak, ya Pak Ustadz, suami saya begini. Ya, itu gibah apa tidak tuh? Ya, gibah. Tapi minta fatwa, ya, itu tidak masalah, tidak berdosa. Ya, kan nggak mungkin datang ke KUA ditanya petugas KUA, ada yang bisa dibantu bu? Gibah itu pak. Apanya gibah? Saya mau cerita tentang suami saya, tapi gibah. Ya ngapain ibu kemari kan gitu ya. Nah, jadi minta keputusan hukum fatwa, walaupun menceritakan aib, ya, itu termasuk gibah yang diperbolehkan. Jadi gibah itu asalnya haram, tapi ada beberapa gibah yang diperbolehkan, termasuk menyebut penyimpangan kelompok yang menyimpang seperti Wahabi, Syiah, liberal, ya, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok penyimpang lainnya, ya, torikot yang menyimpang, ya, kita sebutkan itu boleh, tidak berdosa. Nah, tapi kalau di sini tidak termasuk gibah yang diperbolehkan, ya, maka haramlah. Di majelis ini haram, saya bolak-balik bilang, haram di majelis ini, ya, melakukan gibah, yaitu gibah yang dilarang. Kalau saya di dalam ceramah atau ngaji ada gibah, ya, mending pulang aja ibu-ibu, gak usah dengar ceramah saya. Kenapa? Majelisnya udah gak berkah. Ya, kenapa? Buka-buka aib-aib orang. Ya, nah itu gibah yang diharamkan. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin hal-hal yang mewajibkan mandi yang keberapa? Kelima adalah junub. Ya, junub. Junub itu sebabnya ada berapa kemarin? Masih ingat? 2. Ya, 2 atau 3? Junub. Ya, junub itu sebabnya ada berapa kemarin? 3. Yang pertama ihtilam, mimpi basah. Ya, kita ulang sedikit nih. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Kapankah seseorang dikatakan wajib mandi wajib? Ya, kapan saja? Di antaranya ketika junub. Junub itu penyebabnya 3. Ada kalanya junub bil ihtilam, junub karena sebab mimpi basah. Tapi ihtilam yang sampai inzal, mimpi basah yang sampai mengeluarkan mani. Kalau dia mimpi basah tidak sampai inzal, tidak sampai keluar mani, maka nggak wajib mandi. Ya, jadi yang termasuk junub adalah mimpi basah yang sampai inzal. Jelas ya? Mimpi basah yang sampai mengeluarkan mani. Nah, itu maka orangnya dikatakan junub, wajib mandi, wajib. Kalau ihtilam tanpa inzal, ihtilam tanpa keluar mani, maka tidak wajib mandi. Ini kaji 17 tahun ke atas ini. Banyak pula budak-budak kocik nih. Dilema saya. Tutup aja lah kaji nih. Ya, maulid aja kita ya. Oh iya, senang kali ya nggak ngaji. Ya, nggak ngaji, libur senang kali. Ya, baik. Sayang ya Bu ya. Tapi saya dilema ini. Nah, udah. Yang belum budak-budak kecil tutup kuping lah. Saya sederhanakan bahasanya ya, nah, supaya mereka nggak paham nggak apa-apa, yang penting kita paham. Kedua, junubnya itu karena sebab istimna. Ingat apa kemarin istimna? Nah, itu masturbasi. Ya, nah, itu anak-anak ini nggak tahu apa itu gitu ya. Tapi kita tahu ya.
Jadi ada kalanya dua. Penyebab junub itu istimna. Tapi istimnanya syaratnya juga sama, harus inzal. Ya, inzal tadi apa tahu ya? Udah saya sebut. Kalau dia istimna tidak sampai inzal, ya nggak wajib mandi juga. Hukum istimna itu apa Ustaz? Ada kalanya haram, ada kalanya mubah. Boleh. Ada istimna yang mubah Ustaz. Tunggu dulu. Ya. Bagi seorang suami yang sudah menikah, tentunya udah ada istrinya, dikala istrinya dalam kondisi haid, ya, dia sedang bergelora jiwanya, mafhum ya, mau melakukan, istri lagi haid, tentu haram, tak boleh. Tapi kalau tak dilepas sakit kepala juga. Apa solusinya? Istimna, tapi dengan biyadihi zaujati, ya, dengan hand your wife. Ya. Do you can speak English? Suruh pulang aja lah budak-budak ini. Mana panitianya? Bagikan kue orang gila. Musola dulu kalian bilang. Susah saya jadinya. Orang kerungu. Oh, nenek-nenek ojo. Ini penting. Ya. Apa Bu? Wes ya. Jadi solusinya itu ya. Daripada dia melakukan zina haram, atau istimna dengan handnya sendiri haram, ya, dengan tangannya sendiri haram. Tapi kalau dengan ya tangannya istri tidak ada masalah. Apa itu? Jangan ditanya lagi, ya. Yang nggak paham udah tidur aja udah. Ya. Nah, jadi itu solusi. Istimna kalau tidak sampai inzal tidak wajib mandi wajib. Tapi kalau istimna sampai inzal wajib mandi wajib. Terkait masalah istimna ini, masturbasi, ya, apa hukumnya? Bisa jadi haram, bisa jadi mubah. Kapan istimna dikatakan haram? Bila dengan tangan sendiri, ya. Kalau istimna semisal dengan tangan istri, itu tidak sampai haram, tidak berdosa. Dibaca di dalam kitab Qurratul Uyun, ya. Nah, jadi khusus tentang ilmu-ilmu itu ada di kitab Qurratul Uyun. Yang lebih dahsyat kitab Fathul Ijar namanya. Tahu kitab Fathul Ijar? Suka kali kalau kitab kayak gitu, ya, buku-buku tentang itu tahu aja, ya. Jadi kalau dengan tangan istri nggak jadi masalah. Jadi itu solusi ya bagi orang yang sudah berkeluarga. Bila suami menginginkan akan itu, tapi kondisi istri dalam kondisi haid, maka bisa dilakukan dengan istimna tadi. Ya, dengan apa? Dengan tangannya istri. Itu tidak haram. Boleh hukumnya. Sebatas untuk melepaskan saja. Ya, sebatas untuk melepaskan. Melepaskan apa? Ya, melepaskanlah pokoknya. Ya. Nah, yang ketiga, junub karena sebab jima. Nah, kalau jima ini asal sudah terjadi, walau nggak sampai inzal, tetap wajib mandi wajib. Beda dengan yang kasus pertama, kasus kedua. Mimpi basah, ihtilam, wajib mandi tidak? Kalau tidak inzal, tidak wajib mandi. Kalau inzal, baru wajib mandi. Kemudian istimna, sama syaratnya, harus inzal baru wajib mandi. Kalau tidak sampai inzal, tidak wajib mandi. Berbeda dengan kasus yang terakhir ini, yang ketiga, ya, jima.
Jima ini nggak harus dituntut inzal, asal sudah terjadi walau setengah, ya, walau setengah, belum seutuhnya, tetap wajib mandi. Nah, udah jelas ya? Udah, paham lah itu. Nah, kita baca dulu kitabnya. Di halaman berapa kemarin sambungannya? 47. Dan dikenalkan itu ya. Dan dikenalkan mani itu dengan terpancar-pancar. Terpancar-pancar serta lezat waktu keluarnya. Cuman lah menjelaskannya ini juga. Lompat aja dulu halaman 8. Di baris ketiga dari atas dulu, kita lompatin aja itu dulu. Nanti kalau udah nggak ada budak-budak nih, nah minggu depan atau kapan baru kita sambung. Ingat ya, itu ditandain, belum dibahas. Itu perlu, itu pembahasan itu penting itu. Nanti ya kita ngaji udah jam 11 malam, udah tidur orang ini, baru kita buka. Kan kayak ngerti aja. Tadi mama kalian datang itu, suruh jemput, suruh pulang katanya. Nah baik, dan haram atas orang yang junub. Nah itu ada baris ketiga dari atas, itu dulu lah kita baca. Ini umum kalau ini. Dan haram atas orang yang junub segala perkara yang diharamkan atas orang yang hadas kecil. Kemarin kita waktu pembahasan wudhu, ya, ada membahas tentang hal-hal atau perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Berhadas kecil itu artinya orang yang tidak punya wudhu, ya. Apa-apa saja kemarin itu di halaman, ya, baliknya itu ada tuh keterangannya di situ. Tidak boleh sholat, ya, tidak boleh, ya, menyentuh mushaf Al-Quran, ya. Jadi hadas itu kan ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, pulanglah kalian, pulang. Minggu depan aja kalau mau ngaji ya. Jadi gimana kita sambung? Hah? Udah bisa dilanjut nih? Ini nggak bisa nggak disampaikan karena ilmu dan memang sering terjadi, ya. Jadi kalau dilewatkan agak gimana begitu. Baik, udah nggak ada orang tuh, kita lanjut. Baliklah ke halaman balik tadi. Dan dikenalkan mani itu dengan terpancar-pancar serta lezat waktu keluarnya, atau bahunya itu seperti bahu tepung yang diolah dengan air, ya, pada waktu basah, atau bahu telur yang putih telur tatkala kering. Nah, jadi kemarin sempat sepintas kita jelaskan ada 3 macam itu. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Kalau yang keluar mani, maka dianya dikatakan junub dan wajib mandi. Tapi kalau mazi atau wadi tidak sampai mewajibkan mandi, hanya cukup dibasuh tempat yang terkena mazi atau wadi tadi. Mani hukumnya suci. Mani hukumnya suci. Mazi dan wadi hukumnya najis. Ya. Kedua, kalau yang keluar mani, wuduknya tidak batal. Wuduk tidak batal, tapi mewajibkan mandi wajib. Ya, mani tidak najis tapi keluar, wuduknya tidak batal, wajib mandi wajib. Kedua, kalau yang keluar madi atau wadi atau mazi atau wadi, maka mazi dan wadi itu hukumnya najis. Kalau keluar mazi atau wadi, wuduknya batal, tapi tidak mewajibkan mandi.
Nah, yang perlu kita ketahui di sini, membedakan mana mani, mana mazi, mana wadi. Apa perbedaannya? Itu yang penting. Sebab secara sifat mirip-mirip. Ya, mazi percis seperti mani. Wadi pun demikian, cuma bening. Ya, tapi secara hukum tadi beda. Saya ulang sekali lagi. Kalau yang keluar mani, wudunya tidak batal, tapi wajib mandi. Wajib. Dan mani itu hukumnya suci, tidak najis. Mani suci, tidak najis. Kalau mazi dan wadi, mazi dan wadi itu najis. Jadi kalau semisal kain kita kena mazi atau wadi, wajib dibasuh dengan air karena dia najis. Ketika keluar mazi dan wadi, wudunya batal, tapi tidak wajib mandi. Wajib. Kalau mani tadi keluar, wudunya tidak batal, tapi wajib mandi. Kalau mazi dan wadi yang keluar, wudunya batal, tapi tidak wajib mandi, dan dia hukumnya najis. Jelasin secara hukum. Nah, membedakannya, kalau mani itu syarat mutlak bisa dikatakan mani, diantaranya adalah keluarnya itu dengan memancar. Ya, memancar, terpencar-pencar kalau bahasa, terpancar-pancar kalau bahasa kitab tadi, memancar. Dan ketika keluar ada rasa lezat, ya, ada rasa nikmat. Itu diantaranya ciri-ciri mani. Kalau mazi, secara fisik itu sama percis dengan mani. Hanya saja yang membedakan itu, kalau mani keluar ada rasa nikmat, kalau mazi yang keluar biasa. Maaf, kapan biasanya keluar mazi itu, Ustaz? Di antaranya ketika seseorang dalam kondisi syahwatnya sangat tinggi, ya, maka keluarlah yang dikatakan mazi tadi. Mazi tadi hukumnya apa? Najis. Wajib mandi tidak? Tidak wajib mandi. Kalau dia sudah berwudu, wudunya batal. Ya, itu dia. Kalau wadi itu secara fisik mirip juga dengan kedua itu tadi, mirip mani, mirip mazi, tapi bening warnanya, bening. Ya, kalau tadi mazi dengan wadi itu, ya, warnanya seperti apa ya? Tepung yang diolah dengan air di dalam kitab tadi, ya, warnanya, dan baunya seperti itu. Kalau wadi biasanya keluar, ya, bagi orang pekerja keras biasanya, pekerja berat, ya. Semisal, maaf ya, orang yang biasa bekerja berat seperti bekerja bangunan, itu sangat sering keluar yang namanya wadi. Ya. Termasuk ketika mengangkat beban yang begitu berat. Ya, mengangkat benda yang begitu berat. Itu bisa memicu juga keluar yang namanya wadi. Jadi itu aja perbedaannya. Ya. Perbedaan antara mani, mazi dengan wadi. Hukumnya tadi udah kita jelaskan. Kemarin juga ada yang nanya tentang hukum keputihan. Ya, udah kita jawab ya, hukum keputihan. Enggak kita jelaskan lagi sekarang. Itu penting juga untuk perempuan itu. Makanya ngajinya jangan libur-libur. Dan ada kalanya junub itu karena memasukkan hasyafah zakar atau kadarnya bagi orang yang tiada hasafah di dalam farji. Dan jikalau dubur atau farji orang mati atau binatang, maaf ya, kalau seandainya ada orang yang melakukan hubungan baik dengan manusia, ya, yang hidup atau mati, tetap wajib mandi. Wajib, walaupun mayat yang dijimaknya. Termasuk orang yang melakukan hubungan dengan hewan. Kaget nenek. Ya, ada ya orang yang psikologisnya lagi, ya, nggak menentu. Kalaupun semisalnya dia melakukan itu dengan bukan manusia, dengan hewan semisalnya, wajib nggak dia mandi? Wajib. Hewannya wajib mandi, wajib nggak? Ya enggak, orangnya nggak mukallaf. Ya, dia tidak mukallaf. Kalau seandainya melakukan dengan jin,
dengan jin. Ya, apa hukum nikah dengan jin? Nggak ada manusia aja. Ulama beda pendapat tentang hukum ini. Menurut Syekh Ramli, nikah dengan jin hukumnya haram karena nggak sebangsa. Ya, tidak sebangsa. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, boleh nikah dengan jin. Ya, makanya ada juga ya orang-orang yang jarang memang ditemui menikah dengan bangsa jin. Jadi maaf Ustaz, kalau dia mau jima gimana? Jin itu biasanya berubah, ya bertamaskulat namanya, dengan bentuk manusia. Ya, dia menyerupai manusia walaupun siluman ular atau apa gitu ya, ulo. Ya, kalau mau melakukan jadi manusia dia. Jadi manusia. Ya udah melakukan mereka. Wajib mandi enggak dua-duanya Ustaz? Jin dan manusianya wajib. Jinnya wajib mandi, manusianya juga wajib mandi. Tapi dikatakan Syekh Ibnu Hajar, pernikahan manusia dengan jin tidak akan pernah membuahkan anak. Ya, nggak bisa punya anak. Jadi kalau di TV muncul katanya si fulan anak genderuwo, si fulan anak ini, nggak ada itu. Ya, nggak ada sejarahnya manusia nikah sama jin punya anak, nggak ada. Ya, jadi kalau di TV dulu kan ada zaman dulu tuh kan, anak genderuwo katanya. Mana ada tuh? Di kitab nggak ada itu cerita kayak begitu. Nah baik, itu cerita hukum fikihnya ya. Jadi kalau seandainya suami atau istrinya dari bangsa jin, kalau mereka jima apa wajib mandi juga? Wajib mandi juga. Ya, wajib mandi juga. Tapi nggak usah lah nikah sama jin, macam nggak ada aja di sini. Ya. Nah, nanti biar saya yang nyarikan. Tapi bisa kaya loh nikah sama jin. Nikah sama jin bisa kaya, pesugihan. Habis itu mati loh. Ya baik. Atau dilihat akan mani pada kainnya atau pada hamparannya yang tiada dipakai atau tiada tidur melainkan ia jua, maka wajiblah ia mandi. Kalau dia tidur sendirian, tahu-tahu di kain selimutnya atau di kain sarungnya terlihat mani yang sudah kering, dia tidur sendirian, tahu-tahu di kain selimutnya atau di apa itu namanya, spray, betul ya, terlihat mani yang sudah kering, wajib nggak dia mandi? Wajib, karena nggak ada orang lain. Tapi kalau dia tidur semisal berdua sama kawan di situ, sama-sama laki-laki ya, numpang nginap lah malam nih gitu ya, kesiap kemalaman aku pulang ngaji, tidur rumahmu ya, besok pagi mau sholat subuh ya, kok ada bercak ya, nah itu mandi yang sudah kering, berarti salah satunya ada yang ihtilam, ada yang mimpi basah. Tapi kan nggak tahu siapa yang mimpi basah, yang ihtilam ini, maka tidak wajib mandi ya. Tapi kalau dia tidur sendirian, terdapat atau didapati di spraynya atau kain selimutnya bercak-bercak mani yang sudah kering, dia wajib mandi walaupun dia tidak merasa mimpi basah ya. Itu keterangannya seperti itu yang di kitab ini. Demikian lagi wajib mandi bagi perempuan yang dijimaknya atau laki-laki yang diliwatnya. Maaf ya, liwat, homo ya, laki-laki dengan laki-laki tetap wajib mandi. Tetapi tiada wajib mandi bagi khunsa, melainkan keluar mani kedua farjinya. Kemarin kita sudah jelaskan ya, ada bencong, ada banci. Dalam perspektif ilmu fikih, bencong dengan banci itu berbeda. Jadi jangan disamakan bencong dengan banci, itu beda dalam perspektif fikih. Kalau bencong itu adalah laki-laki yang dia bertobiat seperti perempuan. Dia betul-betul laki-laki. Ia laki-laki, tapi dia bertobiat seperti perempuan, seperti wanita. Ya, dalam bahasa fikihnya namanya mukhonnas. Ya, mukhonnas. Dalam bahasa Indonesianya namanya bencong. Nah, jadi malam sarungan, nanti tengah malam roan. Nah, itu mukhonnas namanya. Ya, nah, ngerti maksudnya ya? Sekarang dia sarungan, duduk di sop laki-laki, nanti malam roan.
mangkal, itu namanya mukhonnas. Ya, bencong. Kalau banci dalam istilah fikihnya namanya khunsa, yaitu orang yang punya dua alat vital sekaligus. Dia punya alat vital laki-laki, dia punya alat vital perempuan. Itu namanya banci, atau dalam istilah fikihnya khunsa. Ada orang kayak gitu, Ustaz? Ada lah. Ya, artis banyak. Ya, sampai operasi kelamin. Memang ada orang seperti itu. Namanya apa tadi? Banci atau khunsa. Nah, khunsa ini terbagi lagi nanti kepada dua. Ada namanya khunsa wadih, ada namanya khunsa muskil. Khunsa wadih itu orang yang punya dua alat vital, tapi yang berfungsi cuma satu. Dia punya dua-duanya, alat vital laki-laki dia punya, alat vital perempuan dia juga punya, tapi yang berfungsi cuma satu. Itu namanya khunsa wadih. Sebagai contoh, kalau yang berfungsi alat vital laki-lakinya, maka dianggaplah dia sebagai seorang laki-laki. Boleh nggak dia nikah, Ustaz? Boleh, nikahnya dengan perempuan. Atau sebaliknya, kalau dia yang berfungsi alat vital perempuannya, yaitu datang haidnya, ada haidnya, maka dia dihukumkan wanita atau perempuan. Boleh dia nikah, Ustaz? Boleh, yaitu dengan laki-laki. Maka orang yang boleh melakukan operasi kelamin adalah khunsa wadih ini. Ya. Khunsa muskil, orang yang punya dua alat vital, dua-duanya berfungsi. Jelas, itu namanya khunsa muskil. Dua alat vitalnya, dua-duanya berfungsi. Itu namanya khunsa muskil. Khunsa muskil ini haram dia menikah selama-lamanya. Kenapa haram nikah? Karena alat vital laki-lakinya berfungsi, alat vital perempuannya juga berfungsi. Kalau dia nikah kepada laki-laki, dihukumkan nikah kepada sesama jenis laki-laki, karena sama-sama fungsi alat vital laki-lakinya. Kalau dia nikah dengan wanita, berfungsi juga alat vital wanitanya. Nah, makanya khunsa muskil haram menikah selama-lamanya. Wajib nggak dia sholat Jumat, Ustaz? Khunsa muskil ini wajib sholat Jumat. Ya, khunsa muskil wajib sholat Jumat. Jadi auratnya kayak mana, Ustaz? Sama kayak aurat perempuan. Berarti dia kalau mau sholat, dia meski pakai mukennah atau telekung. Jadi kalau di masjid kita nanti ada sholat Jumat pakai mukennah atau telekung, tak usah ditanya-tanya lagi. Nah, ini kan dikaji Ustaz Sumitra tuh, khunsa muskil. Ya mana tahu kan? Ya, mana tahu terjadi ada suatu pelaksanaan sholat Jumat di suatu masjid, ya, jamaahnya ada yang pakai mukennah, ada yang pakai telekung. Jangan heran, jangan risau. Sejak kapan di masjid kita ini ada perempuan sholat Jumat? Ya, jangan berpikir seperti itu. Kita tahulah, oh berarti ini khunsa muskil. Nggak usah ditanya nanti habis sholat. Ya, Bang, Bu, dua-duanya kan berfungsi. Ya, Pak Bu lah manggilnya, Pak Bu. Khunsa ya katanya. Tersinggunglah hati dia. Ya, kita udah tahu sendiri lah ya. Jadi tentang operasi kelamin itu, yang boleh melakukan operasi kelamin itu adalah khunsa wadih. Dan di negara kita Indonesia ini, orang yang ingin melakukan operasi kelamin itu diatur oleh undang-undang. Nggak boleh sembarangan melakukan operasi kelamin. Harus ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang boleh melakukan operasi kelamin adalah khunsa wadih. Kalau yang berfungsi alat vital laki-lakinya, maka yang dioperasi alat vital perempuannya. Kalau yang berfungsi alat vital perempuannya, yang dioperasi alat vital laki-lakinya. Jangan sebaliknya, yang berfungsi alat vital laki-lakinya, tapi saya pengen jadi perempuan, Ustadz. Nggak bisa. Makanya ini sangat ketat sekali, diatur undang-undang dan diawasi ya oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau khunsa muskil, sama sekali tak boleh menikah dan tak boleh melakukan operasi kelamin. Ya, itu sebagai menambah wawasan kita saja. Nah, kalau dia khunsa, ya, tidak wajib mandi kecuali
keluar mani dari kedua farjinya. Alat vital laki-lakinya keluar, alat vital perempuannya juga keluar. Kalau inzal atau keluar maninya dari salah satu alat vital saja, nggak wajib mandi dia. Nah, itulah kekhususan spesialnya khunsa muskil tadi. Ya, nah, itu khunsa berlaku bagi khunsa muskil. Harus dua-duanya dia. Ya, keluar mani dari kedua alat vitalnya, barulah dia wajib mandi. Kalau salah satunya saja tidak wajib mandi. Kemudian haram atas orang yang junub segala perkara yang diharamkan atas orang yang hadas kecil. Jadi ada beberapa hal yang diharamkan dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Kemarin kita ada membahas tentang hadas kecil. Jadi hadas itu terbagi dua, hadas besar, hadas kecil. Apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil diharamkan juga bagi orang yang berhadas besar. Tapi tidak tiap-tiap yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar diharamkan juga bagi yang berhadas kecil. Nah, itu perbandingannya begitu. Tiap-tiap yang diharamkan oleh orang yang berhadas kecil, orang yang nggak punya wudhu, orang yang nggak punya wudhu haram ngapain aja? Sholat, ya, menyentuh Al-Quran, tawaf, itu haram bagi orang yang berhadas kecil. Maka orang yang berhadas besar juga demikian. Haram dia sholat, haram dia tawaf, haram dia menyentuh dan membaca Al-Quran. Kalau orang yang berhadas kecil hanya haram menyentuh atau membawa mushaf, tapi tidak haram membacanya. Boleh nggak kita baca Al-Quran tanpa wudhu, Ustadz? Berarti dia berhadas kecil. Jawabannya boleh, dengan catatan dia tidak menyentuh mushaf. Jadi semisal saya nggak punya wudhu, di depan saya ada mushaf Al-Quran, boleh nggak saya membaca Al-Quran tersebut tanpa saya berwudhu? Jawabannya boleh, dengan catatan saya tidak boleh menyentuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh tanpa disentuh. Itu berlaku bagi orang yang berhadas kecil. Kalau orang yang berhadas besar, ya, sebabnya tadi ada 5, ya, baik haid, baik junub, ya, baik nifas, ya, itu orang yang berhadas besar karena sebab haid kah, nifas kah, junub kah, haram dia menyentuh Al-Quran dan haram membacanya. Itu beda. Kalau orang yang nggak punya wudhu boleh membaca Al-Quran tanpa berwudhu, tapi tak boleh menyentuhnya. Orang yang berhadas besar haram menyentuh, haram membaca. Itu perbedaannya seperti itu. Nah, saya ulang kembali, menyentuh dengan membawa masun dengan hamlun, kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau masun menyentuh itu hanya sebatas begini saja, ini mushaf kita sentuh begini, itu namanya masun atau menyentuh. Tapi kalau hamlun atau membawa, mushaf itu ya dibawa begini, nah ini namanya hamlun, ya, membawa. Tapi kalau begini saja, ya, dipegang begini saja, itu namanya masun, menyentuh. Kalaulah masun saja haram bagi orang yang berhadas kecil atau berhadas besar, apalagi hamlun, membawa. Makanya saya ingatkan bagi ibu-ibu, ya, kalau dalam kondisi haid jangan membawa Al-Quran walau dilapis dengan 1000 sapu tangan sekalipun. Saya pernah tuh dulu, ya, waktu masih awal-awal dulu masih mau saya ngisi pengajian ibu-ibu. Sekarang 7 tahun udah nggak pernah lagi, ya. Nah, karena ibu-ibu nih suka melaga, ngaji nanti di sini, ditanya lagi di tempat lain. Kata Ustadz sana, belaga Ustadz tuh jadinya, ya. Makanya saya nggak pernah lagi ngisi pengajian ibu-ibu khusus. Jadi saya lihat dia ini mushaf Al-Quran, ini sapu tangan, ya. Mushaf Al-Quran itu dilapisi sapu tangan begini.
Beginilah dia bawa. Entah kenapa, bertanya pula saya, Bu, kenapa Al-Qur'annya ditutupi sapu tangan? Iya Pak Ustadz, saya lagi haid. Astagfirullah, saya bilang langsung. Ya, disangka dia dengan dilapisinya mushaf Al-Quran itu dengan sapu tangan bisa dibawa kemana-mana. Itu keliru. Siapa yang bilang boleh, Bu? Ada Ustadz Fulan katanya. Ya, begini, kalau menyentuh saja haram, ya, apalagi membawa. Lebih berat mana, menyentuh atau membawa? Membawa. Jadi menyentuh saja haram, apalagi membawa. Walau dilapis dengan sapu tangan. Sampai saya katakan saking geramnya, 1000 lapis sapu tangan pun yang menutupi mushaf Al-Quran itu haram bagi orang yang haid membawanya. Jadi nggak boleh Ustaz, nggak boleh. Walau dilapis dengan sapu tangan Ustaz, udah jelas 1000 lapis saya katakan haram. Kenapa demikian? Masun, menyentuh saja tak boleh, apalagi membawa. Mana lebih berat, menyentuh atau membawa? Membawa haram, lebih berat hukumnya. Ya paham ibu-ibu ya, khususnya. Jadi jangan bawa mushaf Al-Quran dalam kondisi haid atau berhadas besar, sekalipun dilapis dengan sapu tangan. Sedikit lagi. Nah, jadi apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, haram juga bagi orang yang berhadas besar. Dan ditambah lagi yaitu haram ia berhenti di dalam masjid jika ada ia orang Islam dan pergi datang padanya dengan tiada uzur. Orang yang berhadas kecil, dia nggak punya wudhu, masih boleh masuk ke masjid. Jelas ya? Orang yang tak punya wudhu masih boleh masuk ke dalam masjid. Orang berhadas kecil boleh masuk dan menetap di masjid. Tapi kalau orang yang berhadas besar, baik hadas besarnya karena junub atau hadas besarnya karena haid, haram dia masuk ke dalam masjid. Ya, wanita haid haram masuk ke dalam masjid. Melintasi saja boleh, sekedar lewat. Ya, ini pintu sini, ini pintu. Dari pintu sana jalan terus dia menuju pintu sana. Itu boleh, sekadar lewat, sekadar melintas. Tapi sampai menetap di masjid, dikatakan menetap itu apa? Berdiam diri di masjid dengan kadar tumakninah. Tumakninah itu berapa? Seukuran kadar mengucap subhanallah. Jadi dia awalnya ingin melintas saja. Kalau melintas kan boleh, orang junub, orang haid melintas masjid boleh. Kalau sampai berhenti dia, walau sekejap berhentinya, ya cuma ya seukuran tumakninah, sebentar itu, sekejap, haram. Ya, bagi orang yang berhadas besar. Nah, jadi kalau ada perwiritan atau tablik akbar di masjid, kami dalam kondisi haid, gimana Ustaz? Boleh datang nggak? Datang aja, tapi jangan duduk di dalam masjid. Setidak-tidaknya di terasnya masjid pun jadilah. Walaupun sejatinya teras masjid itu masih dikatakan masjid. Tapi lebih ringan teras daripada dalam. Ya. Sebab apa? Mungkin dia ada kebutuhan mau dengar pengajian, kan gitu. Ya, kebutuhan mau menuntut ilmu, paling tidak duduk di teras masjid. Jangan di dalam masjid. Paham ya ibu-ibu ya? Ya, kalau ada yang mengatakan boleh, tak tahulah tuh lagi ya. Bawa kemari orangnya. Ya. Karena sembarangan orang sekarang, nggak apa-apa orang haid masuk masjid. Orang sekarang sembarangan. Sebab Nabi pun dalam kondisi junub, Nabi masuk ke masjid. Jangan samakan awak sama Nabi. Ya, jangan samakan. Itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi. Kenapa Nabi Muhammad dalam kondisi junub boleh masuk ke masjid? Karena jasad Nabi lebih mulia dari seluruh masjid yang ada di dunia ini. Ya, jadi dalam kondisi junub gak apa-apa Nabi masuk ke masjid. Kenapa? Karena jasadnya Nabi lebih mulia dari semua masjid yang ada di dunia.
Jasad Nabi lebih mulia dari Masjidil Haram. Jasad Nabi lebih mulia dari Masjidil Nabawi. Apalagi jasad Nabi lebih mulia dari Musola Rodo. Ya. Jadi gak apa-apa Nabi masuk ke masjid dalam kondisi junub, memang boleh. Kenapa? Karena itu kekhususan Nabi. Kenapa khusus? Karena jasad Nabi lebih mulia dari masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Jangan disamakan awak. Nabi aja boleh kok berhadas besar masuk ke masjid junub, awak boleh juga lah. Ya beda. Jadi ada namanya khususiat Nabi. Istri Nabi berapa? Lebih dari 4. Sementara Allah menyebut dalam Al-Quran, "Fankihu mantobalakum minan nisa'i masna sulasa waruba", dibatasi 4. Tapi kenapa Nabi boleh istrinya lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan? Itu namanya khususiat, ya, kekhususan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kayak kita nih mana boleh? Oh, Nabi boleh kok. Ya, aliran sesat. Kalau ada pengajian yang membolehkan istri lebih dari 4 berlandaskan Nabi istrinya lebih dari 4, itu dapat dipastikan aliran sesat. Ya. Selain Nabi, umat Nabi Muhammad, yaitu selain Nabi Muhammad, istrinya dibatasin 4 saja. Ya. Tapi satulah. Kalau satu bahagia, kenapa harus 2? Ya kan Bu? Kalau satu bahagia, kenapa harus 2? Tapi kalau satu bahagia, apalagi 2. Bapak-bapak yang menang ya. Enggak, ini bercanda aja ya. Sensitif pembahasan yang kayak begitu. Ya, doakan aja laki-laki kita mudah-mudahan setia. Tapi kita jangan mengingkari itu, bisa murtad kita. Ya, mengingkari akan poligami. Kalau diingkari, dibenci, ya, nah itu kita bisa rusak iman. Tapi kita berdoa semula suami kita 1 aja cukup. 1 sampai mati. Ya. Nah, mana tadi? Kemudian haram membaca Quran, ya, dengan qasad ia akan Al-Quran. Bersalahan ia jika dikosotkan doa atau karena mengeluarkan dalilnya jua. Tiada mengapa jika tiada ia mengkosotkan Qurannya. Begini maksudnya. Orang ini terakhirnya, orang yang berhadas besar, haid, nifas, junub, haram membaca Al-Quran, haram menyentuh Al-Quran. Kalau memang diniatkan, ditujukan memang betul-betul untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau diniatkan untuk zikir, semisal di masjid diumumkan telah berpulang ke rahmatullah, kita baca apa biasa? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan surah Al-Baqarah, itu ayat Al-Quran. Boleh nggak orang haid, orang junub, orang berhadas besar baca itu? Kalau diniatkan zikir karena ada orang meninggal dibaca itu tadi, boleh. Tapi kalau dikhususkan baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, nengok dari mushaf, haram. Makanya kalau seandainya kita sebelum tidur sudah biasa mengamalkan baca surah Al-Ikhlas, kan itu ya, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Kalau dalam kondisi haid boleh nggak mengamalkannya Ustaz? Tetap boleh. Kenapa? Niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya untuk zikir. Ya, jadi amalan-amalan zikir yang sudah biasa kita baca rutin tiap hari, walau dia merupakan ayat Al-Quran, karena diniatkan untuk zikir, untuk wirid, itu tidak jadi masalah. Walau dalam kondisi haid atau junub. Nah, itulah diantara perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, baik haid, nifas ataupun junub. Insya Allah kajian fikih bulan depan sesuai disampaikan oleh Sohibul Majelis Ustadz Peri, kita bahas fikih puasa, ya, karena bulan depan mungkin terakhir kita ketemu untuk taklim, bukan berhenti selamanya. Habis Ramadan Insya Allah ngaji lagi, ya. Nah, jadi supaya pelaksanaan ibadah puasa yang kita laksanakan itu
ya lebih bernilai, lebih bermutu, maka mulai bulan depan fikihnya kita bahas, kita fikih puasa. Di kitab ini juga ya, kitab ini ada juga bab puasa. Jadi nggak usah ganti-ganti kitab kita. Di kitab ini juga, yaitu Al-Jawahirus Saniyah, ada pembahasan masalah puasa di situ. Ya, ada apa nggak nanti dilihat, supaya nggak ganti-ganti kitab. Usahakan untuk hadir tuh, ya, untuk hadir untuk di pertemuan selanjutnya. Intinya ngajinya jangan berhenti lah. Berhenti ngaji kalau udah mati. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Pak Ustaz, ini ada teman saya di penjara, dia di sel, jadi dia mandi, junub dia kan, mimpi dia. Sementara di sel itu kan nggak ada lagi wudhu, kan menyendiri gitu. Yang mau sholat, bagaimana itu Bos? Dia ngambil tayamum dilanjutkan ya, tapi mandinya nanti dulu jadi. Bagaimana itu? Kenapa dia nggak mandi? Ya karena nggak ada air itu Pak, karena satu sel itu sel dia itu khusus untuk dia. Gitu. Oh jadi dia tayamum. Mandinya di mana dia tuh? Nah itulah, ada begitu buka selnya lah baru bisa mandi dia kan. Bisa nggak? Ada namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti ini ketika faqidat tahurain. Ketika tidak menemukan dua alat bersuci, namanya sholat lihurmatil wakti. Dua alat bersuci itu air untuk wudhu atau mandi, debu untuk tayamum. Dua-duanya semisalnya nggak ada, namanya sholat lihurmatil wakti. Nah, kasus yang ditanyakan semisal ada orang di dalam penjara, dia dalam kondisi junub, di dalam sel itu tak dapat air, sementara waktu sholat sudah sempit. Bolehkah dia melaksanakan sholat dengan cara bertayamum? Jadi tayamumnya sebagai pengganti dari mandi wajib. Kalau di luar ada air, syarat tayamum itu kan harus mencari air kan itu. Nah kondisi dia terpenjara, nggak memungkinkan untuk mendapatkan akan air. Boleh nggak dia bertayamum? Ya, dia bertayamum sebagai pengganti mandi wajib. Kemudian dia melaksanakan sholat fardu, boleh. Tapi nanti ketika sudah dibuka sel, ketemu air, dia mandi wajib, sholatnya itu diiadah, diulangi. Ya, sholatnya mesti diiadah atau diulang. Sama seperti kasusnya kita ke puncak beras kaki, ya, kita bermalam di sana. Tahu-tahu ihtilam, mimpi basah. Waktu nak sholat subuh airnya dingin betul, tak sanggup kita nak mandi wajib dengan air itu. Gimana jadinya? Waktu sholat subuh udah masuk, maka kita tayamum. Ya, tayamum pengganti dari mandi wajib. Jangan begini kan, konsepnya gini, kalau mandi wajib air itu harus rata ke seluruh tubuh kan gitu. Jadi kalau tayamum jangan berpikir debu itu di apa kan, dioleskan sekujur tubuh, enggak. Walhasil dia guling-guling itu di debu itu supaya rata debunya. Karena mandi wajib harus rata airnya, enggak gitu. Tayamum sebagai pengganti wudu atau tayamum pengganti mandi wajib sama. Yang diusap dengan debu hanya berapa? 2 saja. Apa saja? Wajah dan tangan saja. Jadi tayamum pengganti wudu, wajah dan tangan yang diusap dengan debu. Tayamum pengganti mandi wajib sama juga, wajah dan kedua tangan yang diusap dengan debu. Bukan harus debu itu ke seluruh tubuh dia, tidak. Ya, sak bola-bola matanya pun ditaruh debu. Ya. Jadi orang yang di beras kaki tadi mau mandi wajib kan dingin, airnya nggak sanggup dia, tak tahanlah badan dia. Waktu sholat subuh berjalan terus, ya udah dia tayamum. Kemudian dia sholat subuh. Siangnya nanti ketika air sudah tak begitu dingin lagi, dia pun mandi wajib dengan air. Baru dia ganti sholat subuhnya tadi. Nah, itu termasuk daripada lihurmatil wakti. Hah? Nah, begini, mengulang sholat itu ada 2 istilah dalam fikih. Ada disebut dengan i'adah, ada disebut dengan namanya qadha. Qadha dengan i'adah ini sama-sama mengulangi sholat. Tapi perbedaannya, kalau i'adah itu mengulang sholat masih di dalam waktu, itu namanya i'adah, waktunya belum habis. Ya, kalau dia mengulang sholat di luar waktu, waktunya udah habis,
dikatakan dia qadha. Jadi sama-sama mengulang sholat. Ya, i'adah dengan qadha itu sama-sama mengulang sholat. Cuma perbedaannya itu tadi. Kalau diulang di dalam waktu namanya i'adah, kalau diulang di luar waktu namanya qadha. Nah, begitu. Nah, jadi dikasih tahu semisal caranya yang seperti itu. Ya. Jadi kalau harus ulang, untuk apa sholat yang pertama tadi? Kan itu jawab pertanyaannya orang awam. Namanya sholat dihormati waktu, sholat menghormati waktu, supaya awak tidak dianggap orang yang melalaikan sholat, gitu ya. Nah, seandainya dia males, bagus kalau gitu daripada ulang-ulang sholat 2 kali kan gitu. Nanti aja sekalian begitu keluar sel aku mandi wajib baru aku sholat. Berdosa dia, dianggap dia meninggalkan sholat dengan sebab sengaja, gitu dia. Jadi fungsi pertama menghormati waktu saja, makanya namanya sholat dihormati waktu. Makanya ada kalanya sholat itu nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum dihukum sah. Nah itulah masuk bab namanya dihormati waktu. Sholat di pesawat, bisa nggak sholat di pesawat? Dihormati waktu juga. Ya, jadi kalau ada video viral telapak tangan ditempelkan di kursi pesawat seolah-olah dia tayamum, mana sah itu tayamumnya? Karena tayamum itu syaratnya harus dengan debu gubar. Ya, gubarin, ya, debu biturobin gubarin. Dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adzab. Dengan debu yang ada di tanah. Jadi kalau dinding ini ya debunya tebal sekalipun tidak memenuhi kriteria debu yang boleh untuk tayamum. Bukan sembarang debu. Ya, debunya harus di tanah. Apalagi di kursi pesawat, mana mungkin ada debu. Kan gitu kan? Tapi ya nggak apa-apa, berisyarat aja dia. Ya, bukan berarti nggak boleh, tapi jangan dipastikan itu tayamum gitu maksudnya. Berisyarat aja, tempelkan telapak tangan, ya, tempelkan tangan. Berisyarat aja seolah-olah dia tayamum, tapi nggak ada debunya di situ. Ya, isyarat aja nggak apa-apa. Ya, tetap namanya dihormatil waktu. Udah gitu ceritanya. Nanti babnya khusus ada itu. Ada lagi, ibu nggak ada yang mau nanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya saya, Ustaz. Iya. Yang pertamanya, Ustaz, saya ingin menyambungkan pertanyaan Bapak yang pertama tadi tentang masalah yaitu pengganti daripada mandi wajib apabila tidak ada air, yaitu dengan tayamum. Apakah dengan tayamum tersebut, Ustaz, sudah membolehkan kepada orang yang berhadas besar tadi, bolehkah masuk masjid atau memegang besar Al-Quran, Ustaz? Boleh. Ya, kalau untuk yang lebih berat sholat aja boleh, maka yang lebih kecil dari itu ngikut dia. Ya, sama kayak wanita istihadah atau keputihan kemarin. Niat wudhunya kan yang biasa kita niat wudhu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi. Kan diganti li raf'ilnya. Nawaitul wudhu'a li istibahati sholat. Jadi wudhu yang istibahati sholat itu tidak hanya dibolehkan untuk sholat fardu saja, sholat sunnah juga boleh, termasuk ya menyentuh atau membaca Al-Quran. Jadi udah satu paket dia, ya boleh, nggak jadi masalah. Terus yang keduanya, Ustaz, tentang masalah unsa muskil ini, Ustaz. Muskil. Sekiranya ingin mengerjakan ibadah akikah itu, Ustaz, itu macam mana, Ustaz? Berapa ekor kambing, Ustaz? Dihitung yang paling besar. Ya, kalau laki-laki berapa ekor? Kalau perempuan, pakai yang paling besar. Berarti hitungannya apa? Laki-laki. Ya, tapi kalau tidak sanggup, jadi begini ya konsep akikah itu. Ya, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Kebetulan orang tuanya punya anak laki-laki, tapi sanggupnya ekonominya cuma 1 ekor. Ya udah. Ya, nggak mesti dia harus paksa wajib 2 ekor gitu konsep akikah itu. Dan dia bukan wajib, sunnah muakkad di dalam mazhab Syafi'i. Ketika orang tua tidak mampu pada waktu itu secara ekonomi, maka kesunahan mengakikahi anak itu sampai dia balik. Jadi nggak harus di minggu ke-7, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Selagi anaknya belum balik, masih jadi tanggung jawab orang tuanya untuk mengakikahi. Jadi, Ustaz,
Anak saya udah 10 tahun umurnya, Tat. Kemarin belum saya akikahi, baru sekarang saya ada rezeki di usia dia 10 tahun. Boleh nggak saya akikahi? Tafadhol, silakan. Ya, bahkan ketika anak sudah dewasa, sudah baligh, anak itu boleh mengakikahi dirinya sendiri. Ya, nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu yang dulu belum diakikahi orang tua, sekarang ada rezeki. Umur saya udah 80 tahun. Saya dulu waktu kecil belum diakikahi orang tua saya. Boleh nggak sekarang saya usia 80 tahun ini tak mengakikahi diri saya sendiri? Boleh. Baca kitab, ya, apa itu, Syekh Nawawi Al-Bantani yang hasiah daripada Fathul Qorib, Qutul Habib Al-Qorib nama kitabnya, ya, Qutul Habib Al-Qorib li Ibnul Qasim Al-Ghazzi, karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi'i rahimahullah. Boleh, ya. Nah, jadi nggak repot lah masalah akikah itu, ya, nggak repot. Baik, itu tambahannya. Jawabannya dilebihkan itu. Jadi nggak apa-apa sekarang bapak. Berapa umurnya, Pak? 50 tahun. Dulu saya belum diakikahi orang tua saya, Ustaz. Sekarang saya rezeki alhamdulillah ada. Boleh nggak saya, Ustaz, di usia 50 tahun ini saya mengakikahi untuk diri saya sendiri? Boleh. Ya. Bawa dagingnya ke majelis taklim Al-Fatih. Nah, nanti bagi-bagi jamaah makan. Kan sedap. Ya, nah itu. Baik, barangkali cukup itu ya pertemuan kita malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah perbendaharaan ilmu kita. Insyaallah kita ketemu pada minggu yang akan datang. Ya, dengan kajian. Nggak usah dibilang, nanti sepi yang datang. Ya, jadwal minggu pertama ngaji tauhid. Saya tanda itu kalau udah ngaji tauhid, ya, berkurang itu jemaahnya. Nah, kalau udah ngaji bab mandi wajib, banyak itu jemaahnya. Baik, mudah-mudahan kita ngaji jangan milih-milih ya. Semua ilmu itu penting, tauhid penting, ya, akhlak tasawuf itu penting, fikih juga penting. Belajar 3 ilmu ini fardu ain hukumnya. Belajar tauhid fardu ain, belajar fikih fardu ain, belajar tasawuf fardu ain. Percuma ahli tauhid tapi nggak punya akhlak, itu sama aja. Makanya 3-3 itu harus diamalkan, ya, dipelajari. Fardu ain maksudnya apa? Sholat itu 5 waktu hukumnya fardu ain. Belajar 3 ilmu ini juga fardu ain. Berarti belajar tauhid, fikih, tasawuf atau akhlak sama kewajibannya dengan kewajiban sholat. Ya, nah, jadi bukan cuma sholat 5 waktu aja wajib aini atau fardu ain. Belajar 3 ilmu ini juga fardu ain. Niatkan, insyaallah mudahan kita sehat semua. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1 jam. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya
terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.